Makanya Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, kebijakan ini membuat raja-raja kecil tidak happy. Saya menyebut raja kecil itu adalah birokrasi, oknum-oknum ASN yang memang selama ini menikmati betapa mewahnya anggaran mereka, tapi seringkali tidak berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan yang dihadapi oleh rakyat. Tapi ala kulli hal, persoalan efisiensi tentu wajib dilakukan karena memang kondisi APBN kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai justru persoalan efisiensi ini jangan menimbulkan persoalan-persoalan lain. Yaitu apa? PHK, kemudian akan muncul pengangguran baru, biaya kuliah yang kemudian dikhawatir akan naik, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang efisiensi anggaran yang sudah diputuskan oleh pemerintah, terutama efisiensi untuk semua kementerian dan lembaga ya. Tentu saja banyak pihak yang menyambut dan mensupport. Karena memang selama ini anggaran kita itu digunakan untuk sesuatu yang tidak terlampau berguna untuk kepentingan rakyat langsung. Seperti yang selalu dikeluhkan oleh Prabowo, banyak sekali anggaran-anggaran tidak penting untuk kebutuhan seminar, FGD, ke luar negeri, sosialisasi, pengawasan, dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itulah yang dalam banyak hal membuat anggaran kita terlampau boros, buang-buang, dan kemudian yang paling penting, tak ada gunanya untuk kepentingan rakyat secara langsung. Jadi tidak mengherankan ketika kebijakan pengetatan anggaran, efisiensi di semua kementerian dan lembaga, banyak orang yang support dan senang. Terutama anggaran ke depan itu adalah untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Misalnya untuk kebutuhan makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian renovasi sekolah, bikin sekolah, kemudian hal-hal lain yang kemudian itu bersentuhan dengan hal-hal yang selama ini menjadi kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat secara umum. Jadi dalam konteks itu niat baiknya tentu saja sangat diapresiasi terkait dengan efisiensi itu. Makanya Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, kebijakan ini membuat raja-raja kecil tidak happy. Saya menyebut raja kecil itu adalah birokrasi, oknum-oknum ASN yang memang selama ini menikmati betapa mewahnya anggaran mereka, tapi seringkali tidak berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan yang dihadapi oleh rakyat. Tapi soal efisiensi itu mesti hati-hati. Jangan sampai misalnya persoalan efisiensi ini justru menimbulkan persoalan baru. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata belakangan ini kan satu persatu sudah mulai ada kelihatan yang ini yang saya perlu butuh mitigasi sehingga efisiensi ini tidak menimbulkan masalah baru. Misalnya beberapa waktu yang lalu akibat efisiensi itu kan karyawan-karyawan yang di TVRI ataupun RRI kan sempat mau dirumahkan, tapi kemudian direvisi, tidak jadi dirumahkan. Artinya apa? Dikhawatirkan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah justru akan membuat problem baru seperti PHK di sejumlah lembaga dan kementerian. Jangan sampai efisiensi itu justru menimbulkan pengangguran akibat dari PHK yang kemudian terjadi di berbagai tempat. Ataupun misalnya ada tenaga-tenaga honorer yang kemudian sudah mulai melakukan demonstrasi, misalnya khawatir mereka itu terdampak ya terkait dengan efisiensi ini. Artinya apa? Itulah yang saya sebutkan. Jangan sampai persoalan efisiensi itu justru membuat ada problem lanjutan seperti pengangguran ataupun PHK. Itu yang saya kira perlu antisipasi yang tidak gampang. Bahkan pengakuan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek kan kalau soal bagaimana efisiensi ini juga berlaku untuk bantuan perguruan tinggi, ya, bantuan operasional perguruan tinggi, inilah yang kemudian dikhawatirkan bahwa biaya kuliah juga akan naik. Padahal kita tahu pemerintah kita itu persoalan kuliah, persoalan pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat mudah diakses, murah, dan kemudian memungkinkan semua rakyat kita itu bisa menikmati pendidikan tinggi. Jadi hal-hal yang semacam ini, kalau betul pengakuan-pengakuan yang sudah mulai bermunculan di mana-mana, efek efisiensi itu tidak dimitigasi, tidak diinvestigasi, khawatirnya menimbulkan problem-problem yang berkelanjutan. Jadi pengakuan di sejumlah pihak ataupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu dikhawatirkan akan terjadi di tempat-tempat yang lain. Ini kan hampir kejadian ketika misalnya ada curhat dari pegawai RRI ataupun TVRI, mereka di PHK tapi untungnya tidak lagi di PHK akibat efisiensi gitu ya, ataupun pengakuan
Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek ini sangat khawatir kalau kemudian bantuan operasional untuk perguruan tinggi juga dipangkas 50%, maka ini akan berdampak pada biaya kuliah yang juga akan naik. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini perlu dipikirkan. Artinya niat baik, pengetatan anggaran, efisiensi anggaran, ini tentu harus dibarengi dengan supaya tidak ada persoalan-persoalan lain yang kemudian hari itu justru akan menimbulkan problem-problem lainnya. Jadi di situ kan pentingnya bagaimana efisiensi itu. Meski pada saat yang bersamaan, efek efisiensi itu ya mungkin sudah mulai ada ajakan-ajakan dari Badan Kepegawaian Nasional. Jadi kerja yang khususnya untuk ASN kerja 3 hari masuk kantor, tapi 2 harinya bisa bekerja dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari jalan, atau bisa dari tempat manapun. Itu kan efek dari upaya-upaya untuk melakukan pengetatan. Jadi dalam konteks itulah menurut saya wajar kalau kemudian ada pertanyaan, quo vadis, atau mau kemana tujuan dari efisiensi itu. Ya tentu tujuannya adalah untuk bagaimana anggaran kita yang berlimpah, anggaran kita yang banyak selama ini langsung down to earth, langsung menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan langsung yang dibutuhkan oleh rakyat. Semua yang gratis-gratis itu, makan gratis, kesehatan gratis, dan seterusnya, itu tujuan efisiensi. Tapi sekali lagi yang perlu diantisipasi, jangan sampai pengetatan anggaran ini justru akan menimbulkan problem-problem baru. Misalnya soal PHK, kemudian akan berdampak bagaimana misalnya biaya kuliah akan semakin potensial naik dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang kedua yang paling penting, menjadi paradoks sebenarnya ketika ada keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi, tapi kan kemarin kita melihat dari dekat, justru ada pelantikan dan pengangkatan sejumlah staf khusus di Kementerian Pertahanan, di Kemenhan. Ini adalah pemandangan yang menurut publik bertolak belakang. Satu sisi ingin efisiensi, ini kok justru ada penambahan staf khusus. Mestinya hal-hal yang semacam ini itu ditunda. Minimal setelah misalnya persoalan efisiensi itu tidak lagi terjadi dan ketika postur anggaran kita itu sudah tersedia dan baik-baik saja. Sebenarnya persoalan pengangkatan staf khusus nggak ada persoalan. Mau nambah 4, mau nambah 5, mau nambah 10. Yang penting menjadi support kemajuan dan bagaimana kinerja kementerian, saya kira nggak ada soal. Yang menjadi soal itu adalah soal timing, soal waktu. Ketika pengangkatan 4 staf khusus ini di tengah upaya efisiensi tentu menjadi tanda tanya publik. Apakah ini yang disebut dengan efisiensi? Satu sisi negara kita itu diperketat anggarannya, tapi pada saat yang bersamaan misalnya ada pengangkatan sejumlah staf-staf baru untuk menjadi support kinerja kementerian. Jadi wajar kalau kemudian bicara tentang efisiensi belakangan ini muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan, pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan lain yang justru kontradiktif, justru bertabrakan satu sama yang lain. Bahkan mulai muncul tuh perbandingan-perbandingan dengan negara lain. Di tempat lain misalnya sebut saja di Vietnam yang disebut dengan efisiensi, justru mereka itu memangkas kementerian, menterinya yang banyak kemudian disederhanakan, menterinya yang banyak kemudian dikecilkan, banyak menteri yang kemudian disatukan dan seterusnya dan seterusnya. Tentu dengan tanpa maksud ingin membandingkan dengan negara yang lain. Tapi secara prinsip pastinya di negara kita ini soal efisiensi punya roadmap, sudah punya bayangan dibandingkan negara-negara yang lain. Bolehlah di Vietnam yang disebut dengan efisiensi itu jumlah kementeriannya dipangkas, tapi tidak terjadi di Indonesia. Tapi ala kulli hal, persoalan efisiensi tentu wajib dilakukan karena memang kondisi APBN kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai justru persoalan efisiensi ini jangan menimbulkan persoalan-persoalan lain. Yaitu apa? PHK, kemudian akan muncul pengangguran baru, biaya kuliah yang kemudian dikhawatirkan naik dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan pada saat yang bersamaan. Jangan sampai di tengah keinginan pemerintah untuk melakukan pengetatan anggaran di semua lini, tapi pada saat yang bersamaan akan ada tambahan pengangkatan staf khusus baru di kementerian-kementerian lain yang justru ini akan bertolak belakang dari cita-cita dan keinginan untuk melakukan efisiensi. Jadi wajar kalau muncul belakangan ini yang mengatakan, jangan-jangan hanya di sana yang terjadi efisiensi, tapi tidak di sini. Karena di sini bukan efisiensi, yang terjadi adalah pelantikan staf-staf yang baru. Tapi ala kulli hal, pengetatan itu penting, efisiensi itu penting supaya
dana kita itu yang selama ini dialokasikan untuk sesuatu yang hura-hura dan tidak penting, jalan-jalan, seminar-seminar, itu langsung dialokasikan untuk kebutuhan langsung rakyat Indonesia. Tapi catatannya yang paling penting, perlu mitigasi, perlu antisipasi. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Saya kira di situ. Salam politik, Syaun pastinya mantap, semantap-mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.